Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Rini Fitriani. Saya dari kelas 1F Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS, yaitu pada mata kuliah Studi Al-Quran dan Hadis dengan makalah yang berjudul Tipologi Penulisan Kitab-Kitab Hadis, yang mana dosen pengampunya yaitu Dr. Muhammad Yusuf SAG MPD. Baik, di sini saya akan mempresentasikan makalah dengan judul Tipologi Penulisan Kitab-Kitab Hadis. Latar belakang hadis Nabi Muhammad SAW merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran yang memiliki peran fundamental dalam pembentukan syariat dan pemahaman agama Islam. Seiring berjalannya waktu, para ulama hadis melakukan upaya sistematis untuk mengumpulkan, mendokumentasikan, dan mengklarifikasikan hadis-hadis Nabi SAW. Upaya melahirkan berbagai kitab hadis dengan karakteristik dan metodologi yang beragam. Adapun pengertian tipologi dan pentingnya mempelajarinya. Tipologi penulisan hadis merujuk pada klasifikasi dan kategorisasi kitab-kitab hadis yang berdasarkan metode penyusunan, kriteria seleksi hadis, dan tujuan penulisannya. Tipologi ini mencerminkan pendekatan metodologis yang berbeda-beda dari para ulama hadis dalam mengumpulkan dan menyusun hadis-hadis Nabi SAW. Dan pentingnya tipologi dalam studi hadis ialah yang pertama, tipologi membantu peneliti dan pelajar hadis untuk memahami metodologi yang digunakan oleh pengarang kitab hadis. Tipologi memudahkan proses pencarian hadis dengan mengetahui karakteristik masing-masing jenis kitab-kitab. Dan yang terakhir, ketiga, tipologi memberikan perspektif historis tentang perkembangan ilmu hadis. Adapun jenis-jenis kitab hadis dan karakteristiknya. Yang pertama, kitab hadis sahih, yang kedua, kitab hadis sunan, ketiga, kitab hadis musnad, dan yang keempat, kitab hadis mukhtasar. Baik, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis kitab hadis satu persatu. Yang pertama, kitab hadis sahih. Kitab hadis sahih adalah kitab yang hanya memuat hadis-hadis yang memenuhi kriteria kesahihan tertinggi menurut standar ilmu hadis. Karakteristik utamanya adalah selektivitas yang sangat ketat dalam menerima hadis dengan penekanan pada kualitas sanad dan matan hadis. Yang kedua, kitab hadis sunan. Kitab sunan disusun berdasarkan klasifikasi tematik atau bab-bab fikih. Hadis-hadis dikelompokkan menurut topik hukum Islam seperti toharoh, sholat, zakat, dan lain-lain. Kitab jenis ini lebih fleksibel dalam kriteria kesahihan dibandingkan kitab sahih. Yang keempat, kitab hadis musnad. Kitab musnad disusun berdasarkan nama sahabat perawi hadis. Semua hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat dikumpulkan dalam satu bagian tanpa memperhatikan tema atau topik hadis tersebut. Pendekatan ini memudahkan penelusuran hadis berdasarkan perawi pertamanya. Dan yang terakhir ialah kitab hadis mukhtasar. Kitab mukhtasar adalah ringkasan atau seleksi dari hadis yang lebih besar. Tujuannya adalah memudahkan pembelajaran dan memfokuskan pada hadis-hadis pilihan yang paling relevan atau paling sahih dari koleksi yang lebih luas. Baik, kesimpulan. Tipologi penulisan kitab hadis merupakan sistem klasifikasi yang mencerminkan keragaman metodologi dari pendekatan ulama dalam mendokumentasikan sunnah Nabi Muhammad SAW. Pemahaman tentang tipologi ini
sangat penting bagi peneliti dan pelajar hadis untuk menggunakan kitab-kitab hadis secara tepat dan efektif. Terdapat berbagai jenis kitab hadis dengan karakteristik yang berbeda, yaitu kitab sahih yang menerapkan kriteria kesahihan tertinggi, kitab sunan yang disusun berdasarkan tema fikih, kitab musnad yang diorganisir berdasarkan nama sahabat, dan kitab mukhtasar yang merupakan ringkasan dari koleksi yang lebih besar. Setiap jenis memiliki kelebihan dan tujuan tersendiri. Baik, sekian presentasi dari saya. Sebelum presentasi saya tutup, saya mempunyai pantun untuk Bapak Yusuf. Pergi ke kelas membawa laptop, tertinggal charger di rumah. Bimbingan Bapak Muhammad Yusuf sungguh mantap dan top. Kalau presentasi kurang cerah, mohon nilainya tetap ramah. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.